ada pertanyaan mengenai mendukakan Roh Kudus, Pak Esra. Ya. Sikap sampai bagaimana yang membuat Roh Kudus itu berduka karena kita seringkali dan sering berbuat kesalahan. Dan apakah jika hal itu terjadi masih bisa diampuni? Lalu pertanyaan berikutnya masih di orang yang sama, untuk pernikahan saudara sekandung di zaman sekarang ini, kira-kira apakah diperbolehkan? Terima kasih. Alkitab mengatakan janganlah mendukakan Roh Kudus. Nah, ingat ya bahwa pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita diberikan Roh Kudus. Lalu Yesus mengatakan bahwa Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kalau dikatakan Dia menyertai kamu selama-lamanya, maka Roh Kudus itu tak mungkin meninggalkan kita. Itu beda dengan perjanjian lama. Ketika Saul berdosa, Roh Allah mundur darinya. Ya. Itulah sebabnya juga Daud ketika berzina, lalu dia berdoa dalam Mazmur 51, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dalam konteks perjanjian lama, memang roh yang diberikan itu bisa ditarik. Tapi perbedaannya dengan perjanjian baru adalah dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Maka Roh Kudus tak mungkin ditarik dari kita. Bagaimana kalau kita berdosa? Apakah Roh Kudus meninggalkan kita? Tidak. Karena kalau Roh Kudus meninggalkan kita, janji Yesus salah. Ya. Nah, karena itulah maka apabila kita berdosa, roh tetap tidak meninggalkan kita. Tapi rohnya didukakan di dalam kita. Nah, pada waktu kita berdosa, roh jugalah yang bekerja untuk membuat kita sadar akan dosa. Ya. Tapi apabila dosa itu dilakukan secara terus-menerus dengan kata lain kita tidak mempedulikan lagi suara Roh Kudus yang menegur kita menggunakan firman Tuhan, maka pada saat itulah roh semacam diam dan berduka di dalam kita. Dan itu pasti menghilangkan damai sejahtera kita. Ya. Sampai keadaan itu pulih jikalau kita bertobat. Ya. Nah, jadi kita juga sadar ya bahwa kadang-kadang kita sudah mengenal kebenaran, kita berbuat dosa, tapi ada suara yang menegur kita. Tapi kalau itu dilanggar terus, ini pengalaman kita, dilanggar terus, maka lama-lama suara itu menjadi seperti tidak ada suara lagi. Iya. Ya. Apakah Roh Kudus meninggalkan kita? Tidak. Dia berduka di dalam kita. Karena itulah maka sampai tahap apa? Sampai tahap di mana kita tidak peduli lagi teguran Roh Kudus. Itu membuat roh berduka. Apakah masih bisa diampuni? Tentu saja bisa. Ya, yang tidak bisa itu adalah menghujat Roh Kudus. Iya. Orang menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni. Orang yang percaya pasti bisa diampuni. Ya, karena itulah dosa menghujat Roh Kudus itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Tidak bisa dilakukan oleh orang percaya. Kalau orang percaya, dosanya pada Roh Kudus adalah dia mendukakan Roh Kudus. Iya.